Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Matius 24 ayat 37, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara yang terkasih, seperti apakah orang-orang di zaman Nuh dahulu? Ternyata kehidupan mereka pada waktu itu penuh dengan segala jenis kejahatan. Mereka sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Allah, tidak peduli. Mereka lebih senang melakukan dosa daripada kebenaran. Moral manusia benar-benar telah rusak. Kejadian 6 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata." Saudara, di masa sekarang ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan orang-orang zaman Nuh dahulu, di mana segala jenis kejahatan merajalela di mana-mana, pembunuhan, kekerasan, tipu muslihat, kedurhakaan, dan berbagai macam kejahatan dan dosanya. Tapi bukanlah berarti kehidupan orang Kristen boleh tenggelam dan terlibat di dalamnya. Jika kita tidak berbeda dengan orang dunia ini, maka kita juga akan mengalami hal yang sama seperti nenek moyang kita, yaitu binasa. Saudara, Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan seperti Nuh, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, Kejadian 6 ayat 9. Karena ketaatannya, Nuh dan seisi keluarga selamat dari air bah. Tuhan mencari orang-orang yang taat. Tuhan mencari orang-orang yang hidup tidak bercela. Inilah yang paling dicari Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Bukan orang-orang yang hidup dalam kefasikan dan kesuaman saja. Terhadap orang-orang yang suam-suam kuku, Tuhan dengan sangat keras berkata, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Wahyu 3 ayat 16. Saudaraku, ketaatan menuntut kita menyangkali diri setiap hari, menyelipkan hawa nafsu kedagingan duniawi, dan memiliki penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Banyak yang berkata, "Mengapa aku harus letih melayani Tuhan? Lebih baik waktu digunakan untuk hal-hal yang dapat menghasilkan uang." Namun, bila kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada, kita akan menyesal kemudian, karena setiap ketaatan selalu mendatangkan upah, yaitu kehidupan kekal. 1 Petrus 5 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajar kami untuk memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa segala macam tawaran dunia selalu datang dan kami hadapi setiap saat, setiap hari. Tapi kami bersyukur karena firman Tuhan jadi benteng hidup kami. Firman Tuhan menjadi standar hidup kami sebagai orang percaya dalam muka bumi ini. Kami harus hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan kejahatan bahkan dosa, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan, dan kehidupan kami benar-benar memiliki hati yang taat seperti Nuh yang hidup bergaul dengan Allah dan berdampak kepada keselamatan bagi seisi keluarganya. Kami rindukan hidup kami benar berkenan dan keluarga kami juga dapat diselamatkan. Karena itu Tuhan, biarlah memulai dari kami terlebih dahulu. Hidup kami benar di hadapan Tuhan dan kami berkenan kepada Tuhan. Bahkan seisi keluarga kami pun dapat mengalami kasih
berkat dan anugerah rahmat Allah, kehidupan yang kekal. Kami yakin dan percaya ketika kami setia, kami taat sampai akhir, maka mahkota kemuliaan itu akan menjadi bagian kami. Pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.